Hubungan dengan penangkapan terhadap pengiriman ganja yang dilakukan melalui kantor pos. Keterlibatan dari dalam orang kantor pos sendiri. Kalau tidak dibantu sama orang pos, barang ini kan mungkin lewat. Ini pengiriman yang ke berapa kali Pak? Apa mungkin pernah lolos sebelumnya? Ini atau pernah lolos. Ini yang kedua, ini pengembangannya kedua. Sisinya sebagai pengontrol dan memberikan informasi kepada tersangka HM ya, kapan waktu mulai dikirimkan. Nah, jadi dia sendiri termasuk dari dalam mengendalikan. Jabatannya sebagai apa? Sebagainya manajer pemasaran. Manajer pemasaran tinggi itu Mas. Kita kembangkan. Ini baru si OMS-nya ya. OMS. Nanti saya kasihkan ininya bisa di sini. Kalau yang dari pertama itu ada ke mana, ke Lampung, ada ke Jakarta, ada ke Tangerang. Ya. Ada alaka yang juga untuk di Aceh ini ya. Pak, itu ada ditembak Pak, itu apa? Pemilik apa dia Pak? Ya. Jadi yang dilumpuhkan. Iya, bukan. Itu dia pemilik Ya. apa? Pemodal. Ada pemodalnya juga Mas. Modal padat karya. Jadi kita padatkan kan kesempatan ya. Kesempatan orang yang mau mengirimkan barang haram ini ya, keluar setelah dia memberikan maka salah satu dari rangkaian mereka memberitahu pada teman yang lain sebagai tempat pemesanan barang, maka diambillah barang ini untuk dikirimkan melalui kantor pos. Itu aja. Jadi kalau orang kantor pos ini tidak memberikan sinyal barang itu nggak akan datang, ya kan? Jadi yang memberikan angin segar ini sebetulnya orang kantor pos, karena mereka tidak ada sarana lain atau sarana yang lain untuk mengirimkan melalui jalur pos ini, memberikan kesempatan sinyal ada pengiriman barang, karena dia seorang manajer ya, tadi nggak saya katakan, karena jabatannya itu memberikan peluang sama dia, peluang untuk melakukan kejahatan ini ya. Jadi oknum inilah yang berperan betul bersama dengan pemesan barang. Kalau sudah baru dia pesan barang. Yang lain-lain itu ada penyiap modal, ada pengangkut dan sebagainya. Karena kita juga minta alat-alat kendaraan juga, ada mobil dan sebagainya. Kalau ngaku dia jutaan, ya. Ada yang 25 juta, ada yang 4 juta, ya kan? Kita bohong, saya nggak tahu lah. Pokoknya udah juta-juta lah kan. Maka tertangkaplah yang ada 7 orang ini, dan kasus ini juga adalah pengembangan dari kasus-kasus yang sudah kita proses ya. Kita proses, akhirnya salah satu dari tersangka ini terlibat daripada pengiriman 1 ton yang tertangkap ada di akhir Juli. Jadi ini dan barang buktinya ada semua. Ini bebas dari narkoba dan juga yang benar-benar ya, tanpa narkoba dan peredaran narkoba. Kita sama-sama baik dari media maupun dari seluruh lapisan masyarakat. Saya tadi itu dengan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat ya, kita kumpul di salah satu hotel untuk menceritakan atau untuk bagaimana menjadikan fasilitator pemberantasan narkoba yang ada khususnya di Banda Aceh ini ya. Kita sampaikan pada rekan-rekan, kita concern terus tentang masalah pemberantasan narkoba, di mana salah satu jalur masuknya narkoba di Aceh ini selain daripada ganja ini adalah sabu yang benar-benar harus kita tuntaskan. Ganja ini
kita tidak main-main bahwa ini juga barang yang terlarang dan barang yang diharapkan dan ada dimaksud undang-undang narkotika, dan ini kita tuntaskan